Bismillah. Di kitab Muqaddimah Hadramiyah. Di sini halaman 15-16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharaini amin. Wa idza kana al-ma'u iku kullataini fala yanjushu biwuqu'in najasati fihi illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahura aw bimiskin aw kudurati turabin fala. Mas. Tapi sebelum masuk bab baru tentang air yang banyak, hukum air yang banyak. Kemarin terakhir pertanyaan apa makna ma'fu? Ya, apa makna ma'fu? Nah, ini makna ma'fu. Qala Syekh Mahfud mengatakan annal afwa qad yuradu bihi adamu ta'thirin najisi fi ma yamassuhu bil kulliyah. Yang dimaksud dengan ma'fu terkadang dimaksudkan adalah adamu ta'thirin najis. Yang dimaksud dengan ma'fu kadang-kadang satu, tidak ada dampaknya najis. Ketiadaan dari dampak najis. Fima yamassuhu bil kulliyah, dengan terhadap apa yang bersentuhan dengan najis itu sama sekali. Jadi maknanya ma'fu, kalau bersentuhan dengan najis ma'fu tadi itu tidak ada dampaknya. Idh hadhihi allati ufiya anha huna la tu'athiru tanajjusan fi mumasiha min thawbin wa badanin wa ma'. Jadi dalam hal ini najis yang dima'fu tadi tidak memberi dampak menjadi najis kalau bersentuhan dengan baju atau dengan badan atau dengan air. Jadi kalau yang namanya najis ma'fu, bersentuhan dengan baju nggak jadi najis, bersentuhan dengan badan, badannya nggak jadi najis. Wa ma'in atau bersentuhan dengan air, namanya najis ma'fu, maka nggak jadi najis. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, makna ma'fu yang kedua, wa qad yuradu bihi annahu yunajjisu lakinnahu la yamna'u nahwas shalah. Makna yang kedua, maksudnya najis ma'fu itu bisa membuat najis tapi tidak menghalangi keabsahan sholat. Ya. Nah, contoh idmu ma sunnah biddaman butanajis bidalili tanjizhi li nahwi ma'in qalil yaqa'afi. Contoh orang sholat keluar darahnya sedikit, ada ma'fu. Orang sholat
lagi sholat lukanya goyang, belum begitu kering, pecah lagi, keluar darahnya sedikit, ada ma'fu. Maksudnya ma'fu apa? Sholatnya tetap dianggap sah. Apakah berarti itu nggak najis? Najis. Kalau darah itu kena ke air, airnya jadi najis, air sedikit. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat. Makna yang ketiga, yang dimaksud dengan ma'fu at-taharah min ghairi ghuslin wala istihalah. Yang dimaksud dengan ma'fu adalah suci tanpa harus dicuci. Wala istihalah atau tanpa harus dirubah, tanpa harus diganti. Nah. Kadzarfi khamrin takhallalat, seperti bungkusnya khamr yang sudah berubah jadi khol. Tempatnya khamr tadi. Khamr kan najis. Nah, begitu khamrnya berubah jadi cuka, otomatis tempatnya juga ikut jadi suci tanpa harus dicuci. Sebab apa? Khamrnya udah berubah. Ya kan? Nah, itu berarti ma'fu. Itu ya. Ada makna-makna najis ma'fu. Jadi maksud dengan ma'fu. Baik, sekarang masuk bab tentang air yang banyak. Hukum air banyak. Kemarin air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kulah. Berapa kurangnya? 2 ritel. Nah, sekarang apa hukumnya air yang 2 kulah? Wa idza kanal ma'u qullatain, dan jika air itu jumlahnya 2 kulah, volumenya 2 kulah, fala yanjusu biwuqu'in najasati fihi, maka air 2 kolah tidak bisa menjadi najis biwuqu'in najasati fihi, dengan terjatuhnya najis di dalam air 2 kolah tersebut. Kalau air sedikit begitu kena najis, najis, gitu kan? Kalau air 2 kolah enggak. Illa, kecuali intaghayyara, jika berubah apa ta'muhu, kecuali jika berubah rasanya, au launuhu, atau berubah warnanya, warna rasa air 2 kolah tadi, au rihuhu, atau berubah baunya, walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya sedikit. Nah, ini nanti dampaknya kalau kita nyuci pakaian, ya. Nah, kalau nyuci pakaian karena di bak, di mesin cuci ini nyampe 2 kulah, nggak nyampe, berarti air yang di situ air sedikit. Ya. Kalau pakaian yang kita
mau cuci najis, begitu dimasukkan ke mesin cuci berarti semuanya ikut jadi najis semua. Gitu. Nah, begitu juga nyuci, ngepel, ya. Karena air yang segayung itu kurang dari 2 kula, nggak bisa. Begitu ada najis, jangan langsung disiram begitu. Itu kelihatan bahlulnya, itu nggak belajar toharoh berarti. Ya, ainun najasahnya dihilangkan dulu, zatnya najisnya dihilangkan dulu sampai nggak ada warna rasa baunya. Nah, baru tinggal najis hukmiyah. Nah, kalau sudah najis hukmiyah, baru disiram air gayung. Najisnya nggak kemana-mana. Nah, najisnya sudah hilang. Harus dirubah dulu dari najis ainiyah ke najis hukmiyah. Nah, ini perlunya mempelajari air banyak atau air sedikit. Nah, kalau airnya 2 kolah, dimasukkan yang najis ke air 2 kolah, airnya dilihat. Kalau airnya nggak berubah, berarti nggak najis. Tapi kalau berubah, ta'muhu, berubah rasa atau warna atau baunya, walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya sedikit, nah, maka jadi najis. Nah, kalau perubahannya hilang, fa in zala taghayyuruhu binafsihi, kalau hilang perubahannya. Kenapa hilangnya? Binafsihi, hilang sendiri. Nah, misalnya dibiarkan lama-lama baunya hilang sendiri. Au bimain, atau hilangnya dikasih air lagi. Ya, tadinya air 2 kolah kena najis berubah, ditambahin air lagi 1 timba, hilang perubahannya. Tadinya warnanya berubah, ditambah air 1 timba, warnanya bening lagi. Nah, tohuro, maka air yang sudah najis tadi jadi suci lagi. Air 2 kolah yang sudah najis tadi bisa suci lagi. Nah, gitu caranya. Jadi enggak begitu air ini air najis, kena najis ya. Gimana kok bisa jadi najis? Iya, karena berubah warnanya. Nah, gimana warnanya tadi bisa hilang? Enggak berubah lagi. Ya, ditambahin air lagi, kerannya dinyalain lagi. Nah, kalau penuh lagi airnya sampai luber, warnanya najisnya hilang, ya tohuro, maka bisa jadi suci lagi. Au bimiskin au kudurati turabin fala. Yang bisa jadi suci kalau berubah sendiri atau ditambahin air suci. Au bimiskin. Nah, sekarang kalau berubahnya, tadinya baunya berubah jadi bau pesing. Au bimiskin. Nah, sekarang dikasih minyak. Wah, biar nggak pesing, bak mandinya dikasih minyak wangi. Nah, jadi wangi sekarang. Ya. Atau warna darahnya, supaya hilang warna darahnya, au kudurati turabin, dirubah dengan debu. Kalau gitu kasih tanah aja. Nah, gimana hukumnya? Fala, maka tidak bisa jadi suci. Kenapa? Sebab dia hanya menutupi najis, menutupi perubahannya, tidak menghilangkan. Jadi sifatnya minyak wangi atau debu tadi itu bukan menghilangkan perubahan, tapi hanya menutupi perubahan air yang kena najis tadi. Ya. Yang benar supaya jadi suci lagi ditambahi air. Yang paling cepat. Kalau mau dibiarkan sampai warnanya hilang, ya bisa, cuma lama. Yang paling cepat caranya ditambahin air.
Kalau ditambahin minyak, ditambahin sabun, ditambahin debu supaya warnanya atau baunya berubah jadi hilang, itu hukumnya tidak menjadi suci. Sebab kata para ulama, karena istitar saja, dia hanya tertutup. Li'anna dhahir istitar wasfin najasati bihi la zawaluhu. Yang jelas kata para ulama itu hanya menutupi sifat najisnya. Sifat najisnya tertutup sama debu atau tertutup sama bau minyak wangi tadi, tidak hilang gitu. Wal jari karraqid wallahu a'lam. Nanti apa makna al jari, air yang mengalir, karraqidi hukumnya seperti air tergenang, wallahu a'lam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.